maaf tadi saya menunggu panitia untuk persilakan masuk sehingga masih di mood. Oh ya, baik. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu hormat kami, penghargaan kami yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Dr. Bayu Rahadian, Asdep Pengelolaan Pembinaan dan SKO Kementerian Pemuda Olahraga, dan juga tentu jajarannya yang telah memberikan arahan yang baik sekali bagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan juga rasa hormat kami dan juga kebanggaan kami Bapak Ibu di jajaran UGM Universitas Gadjah Mada, baik direktorat maupun di dekanat dan juga prodi, dan juga tentunya yang kami hormati dan kami banggakan tim riset UGM dan Kemenpora yang sudah berhasil untuk memberikan kepada kita bagaimana kita melakukan hal-hal terbaik untuk olahraga prestasi di negara kita. Dan juga hormat kami kepada teman-teman Bapak Ibu di Kemenkes, ini kalau Kemenkes tempat saya lama ini, di KONI, di AIPGI, teman-teman AIPOGI, Besang, Anoki, Isna, yang pada kesempatan ini tentu kita bersama-sama dengan niat tulus seperti dikemukakan oleh Pak Bayu tadi itu, dengan niat baik kita mencoba untuk memberikan apa yang kita miliki untuk kebanggaan bangsa kita di bidang olahraga. Karena olahraga itu satu outcome yang sangat penting sekali, dan kalau menurut saya ada korelasi antara kemajuan suatu bangsa dengan kemajuan olahraganya gitu, prestasinya gitu. Dan kalau dilihat akan kita menemukan hal seperti itu. Ini workshop sosialisasi pedoman dan SOP gizi pada atlet, sehingga dia kalaupun teknis tetapi memiliki daya ungkit yang tinggi sekali, tidak saja untuk olahraga tapi juga untuk kesejahteraan bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Next. Kami barangkali sebelum kita masuk ke arah sana, mohon kami sampaikan, ini lagi ada Dr. Bayu, bahwa Persadi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, yang didirikan tahun 1957. Jadi kalau sekarang ini kalau kita lihat berarti sudah 63 tahun ya kita berdiri gitu. Yang ini sebetulnya sekarang ini kita memiliki anggota yang by name by address, yang punya anggota di kita 40.000 orang. Tetapi sebetulnya kita punya anggota sekitar 60.000 yang bekerja di berbagai tempat, sehingga banyak sekali yang sudah tidak berada pada domain gizi, tetapi tetap saja menyebut diri sebagai ahli gizi. Ini barangkali yang satu fenomena bagi kita, kalaupun bersangkutan bekerja di Bank Dunia, bekerja di mana, tapi sebutan beliau tetap disebut sebagai ahli gizi, karena suatu kebanggaan bagi kita semua. Kami sebelum memulai juga ingin dulu kita kelas balik ke belakang mengenai perkembangan gizi di Indonesia. Ada satu hal momentum yang luar biasa yang menghasilkan Nobel ketika itu, ketika penemuan vitamin B1 oleh Ekman di Hindia Belanda ketika itu di Indonesia, yang sebetulnya ini menjadi merubah peta daripada kesehatan baik di Indonesia terutama di negara-negara Eropa. Kami ingin sedikit bicara tentang ini. Literatur yang kami baca bahwa sesungguhnya ada penyakit yang luar biasa terjadi di Eropa ketika itu yang disebut dengan penyakit beri-beri, yang sulit sekali untuk mencari apa penyebabnya dan bagaimana mengobatinya. Jadi berbagai cara sudah dilakukan, tetapi kemudian tetap saja tidak ditemukan penyebab dan juga obatnya. Ketika Dr. Ekman berada di Batavia, beliau sebetulnya melakukan penelitian terhadap ayam. Ada ayam dilakukan penelitian ayam, ada ayam diisolasi, ada ayam yang dibiarkan seperti itu sekarang ini. Beliau mendapatkan makanan, mudah-mudahan saya nggak keliru membaca literaturnya. Waktu itu mendapat makanan dari rumah sakit yang ada ketika itu. Kemudian makanan itu, makan sisa pasien itu dia berikan kepada ayam. Tetapi ternyata antara ayam yang diisolasi dengan ayam yang dibiarkan, dua-duanya masih menderita hal yang sama, masih menderita penyakit beri-beri hal yang sama. Sehingga sulit sekali menentukan ini apakah penyebabnya kuman, virus, atau hal-hal lain. Sulit sekali pada waktu itu. Suatu ketika beliau itu mendapat
satu ide baru, yaitu mendapat makanan tidak dari rumah sakit, tetapi beliau mendapat makanan dari dari penjara-penjara yang ada ketika itu. Ketika makan penjara ini diberikan kepada ayam, ternyata ayam-ayam baik dia yang diisolasi maupun yang tidak diisolasi, yang ketiga mengonsumsi, memakan makanan dari bekas-bekas dari penjara, ternyata justru kuat, tidak kena penyakit beri-beri. Ini barangkali satu pertanyaan. Ada apa dengan penyakit ada apa dengan makanan yang kemudian berasal dari penjara-penjara yang ada ketika itu? Jadi kita bayangkan penjara tahun 1898 ya, 1898 ketika itu. Ternyata setelah diteliti bahwa makanan-makanan yang ada di penjara, sosok daripada kulit ari, daripada berasnya itu masih tertinggal. Sehingga kemudian ada asumsi bahwa jangan-jangan kulit ari inilah kemudian ada vitaminnya yang kemudian itu menjadikan kebebas daripada penyakit beri-beri. Penelitian dilakukan oleh Eichmann tahun 1998 dan menemukan memang ada vitamin B1 pada kulit ari itu. Tapi penelitian itu berlanjut terus, kemudian ada riset yang kemudian untuk melakukannya pada pencegahan penyakit beri-beri yang lebih luas yang dilakukan oleh Putus, kemudian juga dilakukan oleh Johnson dan Donat pada isolasi vitamin B dari bekatulnya itu. Kemudian inilah sebetulnya pada akhirnya Indonesia, Hindia Belanda ketika itu dikenal sebagai penerima Nobel yang sangat terkenal yang oleh Eichmann. Jadi kita adalah memberikan kontribusi sangat baik sekali terhadap dunia kesehatan yang mudah-mudahan ke depan apa yang kita riset yang kita kerjakan makin kuat memberikan kontribusi kepada global dan juga kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Ini kemudian menjadi kita satu hal yang momen lain yang kita harus lihat bahwa ketika kita berhasil membuat riset analisis bahan makanan yang waktu itu dulu kita sebut daftar komposisi bahan makanan, sekarang sudah berubah nama, sudah makin kaya. Kemudian kita terus saja ada pendirian Lembaga Makan Rakyat tahun 1934, ini cukup monumental juga. Jadi sebelum negara kita merdeka itu sudah ada Lembaga Makan Rakyat. Kemudian ada pengenalan slogan yang sangat dikenal sekali tahun 50-an. Jadi kalau sekarang ini sudah 50 tahun ya, 50 tahun, kita 70 tahun, sudah 70 tahun itu diinisiasi, disempurnakan dan dicanangkan oleh Bapak Bapak Gizi Indonesia adalah Bapak Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Saya ketika tahun 91 masih ketemu dengan beliau dengan slogan 4 sehat 5 sempurna yang sudah dikenal betul, yang sekarang makin kita sempurnakan menjadi makanan ataupun gizi seimbang, penyempurnaan daripada slogan 4 sehat 5 sempurna. Ini berlanjut terus sampai pada akhirnya kita membentuk, ada yang disebut dengan pembentukan Persatuan Ahli Nutrisionis oleh Prof. Purwo Sudarmo, Bapak Gizi Indonesia, menjadi Persatuan Ahli Gizi Indonesia tahun 1949. Jadi kalau dibaca, Persagi itu sangat tua sekali di tahun 57 dan punya sejarah dan punya sejarah yang kuat dengan bagaimana kita memperkuat gizi di Indonesia sebagai bagian daripada pembangunan kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan negara yang kita cinta ini. Next. Yang kedua adalah kita kalau lihat prospek kerja ahli gizi itu sebetulnya luar biasa. Ini baru sebagian kecil. Sekarang ini kita sebagian besar masih di pemerintahan. Jadi kalau misalnya katakanlah kalau 100% itu 40%-nya di pemerintahan sebetulnya sekarang ini. Jadi banyak sebagian di jajaran kesehatan, tetapi juga ada di jajaran lain. Saya juga awalnya di kesehatan, kemudian pindah ke Bappenas dan sekarang ada di Kementerian PPPA. Sehingga sebetulnya ada keluasan cara berpikir, ada keluasan metodologi yang dimiliki oleh teman ahli gizi, tapi ada prinsip dasar yang selalu dijaga adalah soal bagaimana gizi itu tepat sebagai suatu bagian untuk meningkatkan sumber daya manusia, mempercepat penyembuhan, dan meningkatkan prestasi olahraga. Karena itu gizi harus dilihat tidak saja dari sisi prestasi saat ini, gizi itu menjadi cikal bakal yang menentukan sumber daya manusia atau sumber daya seseorang.
Karena itu, baik secara global maupun secara nasional, bahkan kita punya peraturan presiden tentang itu adalah bagaimana memberikan perhatian khusus kepada anak 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan sejak janin sampai dengan 2 tahun. Karena apa? Karena pada waktu itu harus ditentukan baik dia bagaimana berapa besarnya berapa besarnya organ-organ tubuh, baik dia jantung, hepar, ginjal dan segalanya, termasuk juga cikal bakal menentukan panjangnya tungkai, isinya tungkai. Sehingga sebetulnya kesempatan kita untuk membuat prestasi yang lebih tinggi harus kita mulai dari 1000 hari pertama kehidupan itu. Karena di sana adalah cikal bakal menentukan performa tungkai seseorang, termasuk juga berbagai hal yang terkait dengan kecerdasannya, bentuk-bentuk daripada hubungan antara sinapsnya, bentuk hubungan daripada hubungan saraf-sarafnya yang menentukan responnya terhadap suatu hal yang sebetulnya sangat penting sekali untuk kita kemudian mulai sebagai bagian dari upaya kita meningkatkan prestasi olahraga di negara kita. Hal lain juga tentu berlanjut terus sampai pada saat kita akan membina beberapa cabang olahraga. Tentu kita ingin betul atlet kita, para olahragawan kita memiliki performa yang optimal, bukan saja pada waktu bertanding, tetapi pra pertandingan juga pasca pertandingan. Karena itu semuanya memerlukan ilmu. Tidak bisa dibuat demikian saja, tapi perlu ilmu, perlu dia pengalaman. Karena itu apa yang kita sebut dengan sport science, maka nutri science of sport itu adalah bagian yang juga sangat penting kita lakukan. Teman-teman juga banyak yang kemudian bekerja pada kewartawan pangan dan gizi, banyak di gizi keluarga. Juga ada yang masuk kepada memperkaya pengetahuan, pemanfaatan dari makan-makan kesehatan, tentu penanggulangan masalah gizi, pencegahan penyakit degeneratif, bioteknologi, bahan pangan dan gizi. Saya selalu memberikan kata agak kencang di sini, karena dulu tahun 1992 saya itu pernah menerima satu penghargaan karena waktu itu membuat high fructosa cassava syrup. Jadi bioteknologi bahan pangan itu HFCS, high cassava fructosa syrup. Jadi sirup yang dibuat dari cassava yang kemanisannya itu lebih tinggi daripada sukrosa. Ini barangkali banyak hal sebetulnya teman-teman yang bekerja di sini ini juga menjadi suatu bagian yang kemudian kita lihat. Tetapi bagian yang gizi olahraga, kalaupun dia masih muda, tapi perkembangannya sangat cepat sekali dan dia memang dibutuhkan oleh negara kita untuk memberikan penguatan kepada gizi olahraga, baik dia olahraga prestasi maupun yang olahraga yang sifatnya itu adalah rutin dan segalanya. Next. Karena itu Bapak Ibu, kami ingin melihat sesungguhnya untuk mengerjakan itu tentu dia harus ada standar. Kita sudah masuk pada SKKNI, standar kualifikasi kerangka nasional Indonesia sebagai nutrisionis, yang kemudian juga ada di Kementerian Tenaga Kerja dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 156 tahun 2019, yang sebetulnya adalah tujuan utama kita memberikan pelayanan gizi berupa asuhan gizi masyarakat, penyelenggaraan makan banyak di institusi, food service, gizi olahraga, dan gizi pada situasi bencana, serta penelitian di bidang gizi. Satu sama lain itu masih mendukung. Penelitian di bidang gizi akan mendukung bagaimana gizi bencana ketika terjadi, bagaimana gizi olahraga terjadi, bagaimana food service terjadi, dan bagaimana juga gizi masyarakat dilakukan, sehingga ini tujuan utama ini adalah tujuan yang sangat mulia sekali, yang kemudian kita memerlukan orang-orang untuk mencapai tujuan. Karena apa yang kita rasakan bahwa tujuan bisa dibuat, outcome bisa dibuat, tapi apakah sumber daya manusia yang kita ciptakan itu relevan nggak dengan outcome itu? Relevan dalam pengertian banyak hal. Pertama, kompetensinya. Yang kedua, spiritnya. Yang ketiga juga ada inovasinya. Karena inovasi selalu dibutuhkan dalam setiap event, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktiviti yang kita perlukan. Karena itu fungsi kunci itu adalah memberikan paling gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi. Jadi dua-duanya hal yang penting sekali. Kebugaran kita butuhkan karena kita tahu yang tidak bugar
atau jarang berolahraga, dia punya potensi untuk penyakit tidak menular, dia punya potensi besar untuk penyakit diabetes, dia punya potensi besar untuk penyakit ginjal, punya potensi besar untuk hipertensi dan berbagai penyakit lanjutan lainnya. Karena itu olahraga untuk kebugaran ada sesuatu keniscayaan yang harus sama-sama kita dorong, sehingga bukan saja itu dikerjakan oleh kita, tapi dikerjakan oleh semua level di negara kita. Karena kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini, tingginya penyakit hipertensi, penyakit stroke, itu tidak saja membebani keluarga tersebut, tetapi juga membebani negara kita, di mana invest kita, di mana pengeluaran kita, PDB kita itu besar sekali untuk hal-hal ini, bahkan lebih besar daripada kalau upaya pencegahan dilakukan secara baik. Karena itu bagian-bagian kebugaran itu adalah bagian terpenting bagi kita, karena jangan sampai usia 40 tahun yang masih begitu bugarnya, tetapi kemudian harus kena penyakit jantung, usia 35 tahun yang masih kita butuhkan sebagai SDM kita, tapi kemudian dia menderita hipertensi. Hal-hal ini harus dilihat secara baik. Tentu gizi olahraga prestasi menjadi satu kunci yang sangat penting sekali untuk kemudian menentukan seperti apa kinerja performa daripada atlet kita. Semua orang paham bahwa kalau gizinya itu tidak tepat, maka kemungkinan prestasi optimal itu tidak akan tercapai. Untuk mengatakan tepat, relevan, itu sebetulnya tadi itu butuh dia makanan apa yang tepat sebelum, makan apa yang tepat setelah, dan makan apa yang tepat dilakukan, dan ada hal-hal lain yang harus diperkaya untuk mengatakan seseorang harus memiliki, seseorang mencapai prestasi optimal, sehingga jangan sampai nanti di event-event internasional, di event-event nasional, kita melihat bagaimana para atlet kita, pada olahragawan kita itu tidak bisa berprestasi optimal karena masalah gizi yang dialaminya. Walaupun gizi bukan satu-satunya, tapi gizi memegang peran penting untuk kemudian memberikan penguatan kepada prestasi kita yang optimal. Karena itu fungsi dasar itu tentu kita melakukan asesmen dulu. Kita lihat dulu betul, kita lihat dulu asesmennya ini, apakah dia performanya bagus, bagaimana dengan klinisnya, bagaimana dengan antropometrinya, bagaimana hubungan antara satu sama lain dengan pola makannya. Karena itu diagnosa gizi dibutuhkan, sehingga kita tahu apa yang terjadi sekarang ini adalah karena faktor pangankah atau karena faktor yang lain. Lalu bagaimana kita melakukan intervensi untuk mencapai kebugaran yang baik dan juga prestasi yang optimal. Ini adalah satu domain yang penting sekali di dalam sport science, dan ahli gizi berada pada bagian-bagian tersebut, dan kami akan melakukan penguatan-penguatan sehingga kami membutuhkan seseorang yang sudah level ahli gizi, kita perkuat lagi gizi olahraga, bahkan kita akan memiliki berbagai benchmark di luar negeri sebagai bagian kita untuk menyamakan gizi olahraga kita di negara kita dan negara lain, dan untuk menyamakan prestasi daripada negara kita dan negara lain. Karena itu kami akan melakukan hal-hal terbaik bersama dengan UGM, juga sudah melakukan hal yang terbaik bagi kita. Riset-riset terus kita perkuat, tetapi implementasi juga harus kita terapkan dengan baik. Next. Kalau demikian, apa yang kita lakukan? Tentu area kompetensi kita itu adalah bagaimanapun profesionalisme yang luhur, rendah hati, tutur sapa yang bagus, proporsional, itu tetap kita jaga. Saling menghargai, tidak saling menjatuhkan, saling memberikan penguatan satu sama lain, tidak kemudian saling berkompetisi secara tidak baik. Kompetisi yang kita lakukan adalah kompetisi positif untuk mencari, memberikan yang terbaik bagi para atlet-atlet kita. Yang kedua tentu mawas diri dan pengembangan diri. Kita selalu tahu di mana kita meletakkan diri kita. Kapan kita harus bicara dengan para senior kita, kapan kita harus memberikan masukan yang terbaik bagi negara kita, dan kapan kita harus kemudian memperkuat prinsip sebagai bagian yang tidak bisa ditawar sebagai bagian dari perbaikan bisa kita lakukan. Karena itu untuk mawas diri itu perlu pengembangan diri. Kami mendorong terus teman-teman mengembangkan dirinya pada berbagai bagian, termasuk pada bagian olahraga, sehingga yang bersangkutan itu bisa melakukan, bisa memperkaya dirinya. Yang memperkaya dan melakukan itu adalah untuk kekayaan ataupun untuk kebanggaan kita di bidang olahraga yang makin meningkat. Kemudian komunikasi efektif. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik
pengelolaan informasi. Kita harus bisa memberikan informasi yang tepat, informasi yang bisa diterima. Jadi bukan informasi-informasi yang meragukan, apalagi merusak kepada masyarakat. Kemudian karena itu landasan ilmiah kita harus ada ilmu gizi yang kuat, terhubung dengan ilmu pangan yang kuat, terhubung dengan biomedik yang kuat, humaniora itu dibutuhkan, dan juga kesehatan masyarakat. Tentu keterampilannya adalah food service, gizi klinik, dan diantaranya adalah gizi olahraga yang akan makin kita kembangkan. Yang terakhir adalah bagaimana kita memperkuat, mengelola, memperdayakan masyarakat sehingga masyarakat mampu menolong dirinya dalam bidang kesehatan, dalam bidang gizi, dan bidang-bidang efektif lainnya. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semua dari berbagai organisasi, dan tentunya Dr. Bayu yang kami banggakan, dan juga teman-teman dari tim riset UGM yang kami hormati. Yang pertama tentu kita lihat kewenangan kita kalau demikian sehingga kita tidak keliru. Yang pertama kalau di Undang-Undang Permenkes 26/2013 pasal 17 kewenangan tenaga gizi memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik. Jelas sekali kewenangan yang ada di sana. Yang kedua, pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi meliputi perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling, edukasi, fortifikasi, suplementasi gizi mikro-makro, pemantauan evaluasi, dan merujuk kasus gizi, dan dokumentasi paling gizi. Ini adalah yang ada di Permenkes 26, tetapi kalau ada hal-hal lain, ya kita tentu mencari hal-hal yang terbaik buat semua organisasi profesi, tanpa kemudian meniadakan yang lain, tetapi mendukung yang lain karena tujuan kita adalah bagaimana prestasi gizi, bagaimana prestasi olahraga dapat dengan baik, bagaimana hal-hal terkait dengan kemajuan negara kita capai, kita percepat untuk menunjukkan Indonesia adalah bangsa yang benar-benar maju dan bangsa yang mampu berkompetisi di global. Yang ketiga tentu pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan pelayanan gizi, dan terakhir adalah melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau kelompok orang dalam jumlah besar. Ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh tenaga gizi, tetapi kewenangan tentu kita sesuaikan dengan porsi level-level yang kita miliki. Kita tidak ingin juga mengambil kewenangan terlalu besar, apalagi kewenangan kita bersentuhan dengan kewenangan lain. Kita coba mencari, menyelesaikan diri. Kita adalah profesi yang luhur, kita menerima masukan, dan kita memberikan masukan, dan kita memberikan masukan, menerima masukan adalah bagiannya, bukan untuk kita, tetapi bagian untuk prestasi olahraga untuk negara kita yang sama-sama kita cintai. Next. Bapak Ibu, barangkali next, teman-teman semua, ini adalah pendidikan yang gizi yang kita miliki. Ini agak beda memang. Kita punya diploma 3 gizi. Dulu bahkan kita punya SPAG, Sekolah Pembantu Ahli Gizi. Dulu kita punya diploma 1 gizi. Kita punya diploma 4 gizi. Dan kita juga punya sarjana gizi, magister gizi, doktor gizi, dan juga kita pendidikan profesional di bidang intensif. Dulu saat saya masih selesai, dulu bukan D3 namanya, tapi Akademi Gizi. Waktu itu teman-teman itu keluarnya BSc. Kalau kita keluar ke luar negeri itu tidak ada sarjana, tapi dari BSc itu langsung jadi magister. Sehingga banyak sekali teman-teman kita yang senior itu tidak punya S1, tidak punya S2, tapi langsung doktor gizi karena dia langsung ngambil dari BSc itu langsung ngambil doktor sehingga masih muda-muda sudah memperoleh gelar doktor. Sehingga ini adalah bagian penghargaan ketiga itu oleh beberapa fakultas negeri bahwa BSc yang kita miliki memang secara kurikulum yang mereka adut itu sudah memiliki kemampuan kompetensi yang baik. Karena itu kita yakin betul bahwa kurikulum gizi yang dimiliki Indonesia adalah kurikulum yang sebanding bahkan lebih dari negara lain. Kita tahu tahun lalu saya ke Vietnam, ketemu dengan beberapa orang teman Vietnam, dan mereka berbahasa Indonesia, bahkan yang menyebut istilah itu waktu itu dulu kita punya dulu UPGK, dia menyebut K3, 3K, kebun kolam kandang. Dari mana tahunya? Saya mahasiswa
Fakultas Selmio Jakarta. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita, baik di Thailand, baik dia di Vietnam, baik di Kamboja, bahkan di Myanmar, itu mereka adalah mahasiswa dari Selmio yang ada di Indonesia, yang kurikulum yang dibuat oleh negara kita, oleh bangsa kita, oleh Dikbud dan juga teman-teman yang lainnya. Artinya pengakuan terhadap diri kita harus jangan merasa inferior, tapi kita harus merasa walaupun kita merasa setara, tapi untuk bagian tertentu sesungguhnya kita agak superior sedikit, sehingga tunjukkan diri kita bahwa kita ahli gizi yang mampu meningkatkan prestasi olahraga secara baik. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali kurikulumnya juga sangat jelas sekali, kemudian ada mata kuliah wajib, kemudian ada mata kuliah pilihan, next. Kemudian hal-hal yang lain, next. Ini sudah kita lakukan, ada organisasi kita yang sudah cukup mumpuni, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Saat ini saya dipercaya untuk 4 tahun ke depan, jadi udah hampir setahun ya. Kita selalu mendukung, mendorong ada regenerasi, karena regenerasi itu adalah suatu keniscayaan yang akan terjadi dimanapun ada. Kemudian kita mendorong satu organisasi profesi ahli gizi olahraga, ISNA, yang kita sebut dengan ISNA. Kita sebetulnya akan mendorong beberapa profesi yang spesifik lainnya. Kita sudah punya ASDI, kita akan mendorong yang lainnya. Bagi kita sebetulnya bukan soal organisasinya, bukan saya ada di mananya, tapi bagi kita bagaimana bersama-sama untuk kemudian meningkatkan prestasi olahraga melalui gizi yang optimal dan gizi yang diimplementasikan secara baik. Next. Tentu standar ahli gizi ada KTKI kita juga, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Tidak lama lagi insya Allah kita akan punya konsil tenaga gizi di dalamnya. Tentu kita akan memberikan landas hukum yang sangat jelas sekali. Kita memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan dan juga akan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada konsil-konsil tersebut. Next. Kita juga di lembaga sertifikasi profesi ini masih kita lihat seperti apa kekuatan kita. BNSP sebagai otoritas tentu kita ingin melakukan sistem penyiapan tenaga kerja berkualitas sudah dilakukan oleh BNSP dengan sangat baik sekali. Kita mudah-mudahan nanti makin kuat sehingga kita bisa mendaftar sendiri ke BNSP untuk melakukan LSP sehingga ini kita makin diakui, makin dihargai, dan kita juga makin dikenal baik di kalangan nasional maupun di kalangan global. Sehingga saya berkeinginan betul ahli-ahli gizi kita tidak hanya bekerja di negara kita, tetapi juga sudah mulai bekerja di beberapa negara lainnya sebagai bagian daripada mengharumkan negara kita Indonesia yang kita cintai. Next. Tentu kami terima kasih kepada Besang juga yang sudah beberapa kali kita ketemu, dan landas hukum Besang juga sangat jelas sekali, dan kami akan selalu berkoordinasi meminta arahan kepada Besang untuk kemudian bagaimana kita melakukan berbagai standarisasi secara baik. Next. Bagaimana kesiapan LSP kita? Ini barangkali suatu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Next. Saat ini kita lagi mencoba untuk melihat LSP secara utuh. Jadi bukan hanya olahraga saja, tapi kita akan menyatukan dengan berbagai kegiatan lainnya. Yang kita juga sekali lagi kita akan mencoba nanti untuk bersama-sama menyatu dengan teman-teman gizi lainnya, sehingga kita harus mengatakan bahwa Persatuan Ahli Gizi adalah suatu organisasi yang inklusif, yang bisa menerima siapapun, tetapi dasar-dasar proporsional tentu menjadi landasan utama kita. Demikian Bapak Ibu yang hormati, dengan mengaturkan rasa hormat dan rasa terima kasih tinggi-tingginya kepada panitia, kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.